Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali bersama saya dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMK, SMA maupun yang sederajat. Materi kita kali ini akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara. Baik, langsung saja kita mulai. Kita awali dengan pembagian kekuasaan. Dalam penyelenggaraan negara, kita mengenal berbagai macam kekuasaan yang menurut John Locke diantaranya bahwa kekuasaan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang termasuk mengadili setiap pelanggar undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Yang kedua adalah teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang terkenal dengan teori trias politica. Menurut beliau, kekuasaan itu menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang atau termasuk mengadili pelanggaran undang-undang. Dalam hal ini kita sebut dengan kekuasaan kehakiman. Lalu bagaimana dengan konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Nah, pada dasarnya Indonesia itu tidak menerapkan sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power secara murni, seperti apa yang dikatakan oleh Montesquieu dengan konsep trias politikanya. Indonesia cenderung memilih istilah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Di Indonesia, penyelenggara negaranya juga menggunakan prinsip check and balance, yaitu saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah presidensil, di mana sistem presidensil tersebut memiliki ciri diantaranya adalah yang pertama, Indonesia berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Bentuk pemerintahannya adalah republik, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Parlemen terdiri dari 2 bagian, yaitu DPR dan DPRD. Dan yang terakhir adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Selanjutnya tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam pembagian kekuasaan di Indonesia kita mengenal atau ada 2 cara, yaitu secara horizontal dan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal ini lebih menitik beratkan pada fungsi masing-masing bagian pemerintahan pusat sebagai berikut diantaranya. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan undang-undang. Dalam hal ini lembaga negaranya adalah presiden. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Dalam hal ini lembaga negaranya adalah DPR. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk mengadili dan menegakkan undang-undang. Dalam hal ini lembaga negaranya adalah Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya. Yang keempat adalah kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dijalankan oleh BPK. Yang kelima adalah kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, konsep pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten,
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan konsekuensi penerapan asas desentralisasi di Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintahan pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang ada di daerahnya, kecuali urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, diantaranya seperti bidang luar negeri, politik luar negeri, terus pertahanan, keamanan, bidang justisi, moneter dan fiskal nasional, serta bidang agama. Nah, dalam menjalankan pemerintahan tentunya presiden tidak sendirian, pasti ada yang membantu-membantu. Di antaranya adalah lembaga kementerian maupun lembaga non-kementerian. Baik, kita bahas dulu yang pertama kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian. Ketentuan mengenai menteri diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya sebagai berikut. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, perubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang. Adapun peraturan presiden nomor 7 tahun 2015 membagi kelompok-kelompok ya kementerian diantaranya menjadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Baik, langsung saja. Selanjutnya, kementerian-kementerian yang masuk ke dalam kategori kelompok pertama, yaitu kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur. Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi kementerian yang tergabung dalam kelompok 1 adalah perumusan, penetapan, dan dalam pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atau atas pelaksanaan tugas di bidangnya, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Kementerian-kementerian tersebut diantaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Adapun kementerian yang masuk dalam kelompok kedua atau kelompok 2 diantaranya adalah Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. Dan yang ke-19 atau yang terakhir adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Nah, itu adalah kementerian-kementerian yang masuk ke dalam kelompok 2. Lalu kementerian yang masuk dalam kelompok 3 diantaranya yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sekretariat Negara. Selain lembaga kementerian yang bertugas untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan, ada lembaga pemerintahan non-kementerian yang sama tugasnya seperti kementerian. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 25 Ayat 2 menyebutkan lembaga non-kementerian berkedudukan di bawah presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya. Di antaranya adalah BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Bulog, Badan Urusan Logistik. Nah,
Lembaga non-kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Lalu ada juga lembaga-lembaga negara yang berada di bawah koordinasi Kemenpan RB atau Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi. Di antaranya adalah Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Badan Kepegawaian Negara atau BKN, dan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Lalu untuk LPNK yang berada di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di antaranya LPNK LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 8. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, Batan atau Badan Teknologi Nuklir Nasional, BPTN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, Bakor Sutanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, dan BSN, Badan Standarisasi Nasional. Nah, itu adalah lembaga-lembaga non-kementerian yang berada di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun ada juga LPNK yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak dikoordinasikan oleh menteri, namun langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Di antaranya adalah BIN, yaitu Badan Intelijen Negara. Yang kedua BIG, Badan Informasi Geospasial, BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BNN, Badan Narkotika Nasional, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNP2TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Basarnas, Badan SAR Nasional, Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional, LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dan yang terakhir adalah Bapeti, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia tentunya tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Oleh karena Pancasila adalah suatu landasan atau dasar untuk penyelenggaraan negara tersebut. Pancasila mengandung nilai subjektif, yaitu nilai-nilai yang lahir dari pemikiran dan penilaian bangsa sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup yang merupakan pedoman atau arahan bagi diri sendiri, masyarakat, berbangsa maupun bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai yang objektif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diakui kebenaran dan keadilan oleh bangsa lain. Selain itu, nilai Pancasila juga bersifat universal. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan rumusan Pancasila pun terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan tetap ada. Dalam penyelenggaraan negara pun juga kita harus atau diaktualisasikan secara nyata ya. Yang pertama adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ketuhanan yang Maha Esa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan sifat khas bagi negara Indonesia. Rumusan ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara yang sekuler dan juga bukan negara agama tertentu. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepadanya. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Itu adalah beberapa aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Untuk aktualisasi Pancasila pada sila kedua atau kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya adalah memilih sikap adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan, yaitu adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya.
Beradab dalam arti terlaksananya semua unsur hakikat manusia seperti jiwa, akal, raga, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sementara nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga berdasarkan Persatuan Indonesia dijelaskan dalam penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung arti negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Negara tidak berdasarkan individualisme dan tidak berdasarkan kelas yang mengutamakan satu golongan. Sila Persatuan Indonesia dioperasionalisasikan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut, yaitu pasal 1, pasal 26, pasal 31, pasal 32, pasal 35, pasal 36, pasal 36A, dan pasal 36B. Negara Indonesia adalah negara persatuan yang sistem demokrasinya berdasarkan pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti Indonesia menganut demokrasi. Hikmat kebijaksanaan memiliki arti adanya penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan berarti dalam perumusan atau keputusan mengenai suatu hal atau kebijakan didasarkan pada kehendak rakyat dan melalui musyawarah untuk mufakat. Keadilan sosial dalam rumusan Pancasila pada hakikatnya merupakan tujuan negara yang dijabarkan secara rinci pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada alinea keempat yang berbunyi, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Indonesia. Adapun nilai-nilai Pancasila sila kelima dijabarkan diantaranya sebagai berikut. Perwujudan keadilan sosial meliputi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban, tidak melakukan perbuatan yang melanggar aturan, suka bekerja keras, dan lain sebagainya. Baik, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.